Sangkis Family merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Kim Ji Hye. Sangkis Family menceritakan tentang pasangan suami istri Jun Ho dan Yomi yang sudah menikah selama 20 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama mereka adalah seorang laki-laki bernama Jul Won. Yang kedua adalah seorang putri yang bernama Hyung Jo, dan si putri bungsu bernama Jin Hye. Pasangan ini sangat terbuka dan jujur dengan anak-anak mereka tentang seks. Namun, saat seseorang wanita bernama Mihe yang merupakan cinta pertama sang ayah datang, di kehidupan mereka menjadi berubah. Anak bungsu mereka merasa ada yang salah dari orang tuanya dan berusaha mengembalikan kebahagiaan keluarganya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak yang lagi terbangun di tengah malam karena mendengar ayah dan ibunya sedang bergulat. Di pagi harinya, si Cholwon kaget melihat gambar adiknya sendiri, si Jin Hye, yang ternyata isi gambar itu adalah gambar ayah dan ibunya yang sedang bergulat. Waktu mengajar sekolah, si ibu ini sedang kesal dengan muridnya. Ternyata ibu culon ini adalah guru dan memutuskan untuk pergi ke kafe suaminya untuk menenangkan pikiran. Tibalah si ibu ke kafe sang ayah. Untuk menenangkan istrinya, akhirnya diajaklah sang istri ke belakang untuk bergulat. Di tempat lain, si Chulwon dan pacarnya akan melakukan pergulatan. Tapi di tengah-tengah dengan mesranya, tiba-tiba lerekan si Chulwon macet. Maksud saya resleting, dan si Chulwon beralasan kalau ada janji terus pulang dari rumah pacarnya. Shin berpindah ke sang ayah yang baru selesai beli minuman ke warung Maksih sambil berjoget gak jelas. Waktu asik berjoget, tiba-tiba ada cewek cantik yang menyapanya. Ternyata itu Mihe, cinta pertama sang ayah. Tanpa banyak basa-basi, Mihe langsung diajak pulang sang ayah untuk makan malam dan mengenalkan kepada keluarganya. Waktu mau tidur, sang ibu marah kepada sang ayah karena sang ibu cemburu melihat kemesraan Mihe dan sang ayah. Sang ayah pun merayu sang ibu biar ibu tidak marah. Akhirnya sang ibu tidak marah lagi dan mau diajak bergulat. Keesokan harinya, sang ayah tidak belajar dari kesalahan. Dia malah mau dijadikan model lukisan Mihe. Saat ayah dan Mihe bermesraan, tiba-tiba dilihat oleh anak bungsunya. Setelah sampai di rumah, si Jin Hye terlihat marah kepada ayahnya sambil bertanya kepada sang ayah masalah hubungannya dengan si Mihe. Dan ayah menjawab dengan santainya kalau dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Mihe. Kemudian datanglah si nenek dari luar kota sambil membawa oleh-oleh kondom 1 karung. Si nenek takut kalau anaknya hamil lagi. Kedatangan si nenek untuk mengajak cucunya ke Wusan. Karena si Jin Hye males ikut, jadi dia pura-pura sakit dan pada akhirnya ikut ke Wusan cuman si ibu saja. Saat malam hari, tiba-tiba si Jin Hye terbangun mencari sang ayah dan ternyata si ayah lagi di rumah Mihe. Saat Mihe mau melukis di baju sang ayah dengan posisi nunduk, tiba-tiba si anak bungsu ayah datang dan membuat kesalahpahaman. Dikira sang ayah sedang begituan sama Mihe. Singkat cerita, sang ibu sudah kembali dari Wusan secara tidak sengaja melihat lukisan di baju sang ayah. Dan kejadian itu membuat sang ibu marah sampai sang ayah tidak diperbolehkan tidur di kamar. Jin Hye yang mengetahui kalau kedua orang tuanya lagi bertengkar mencoba menyatukan kembali. Waktu malam hari ketika semua orang pada tidur, Jin Hye secara diam-diam mengambil obat kuat milik saudaranya dan menyemprotkan ke muka ayah dan ibunya. Dimaksudkan obat kuat ini adalah obat semprot untuk batang pisang. Oke, jadi disemprotkan gitu biar kuat. Niatnya sih mereka biar bisa bermesraan lagi, tapi salah semprot. Di pagi harinya muka kedua orang tuanya malah merah-merah karena salah semprot. Keesokan harinya Jin Hye mengunjungi kafe ayahnya. Dia pun mengambil HP ayahnya secara diam-diam. Dia pun mengirim pesan kepada Mihe untuk ketemuan di sebuah bar. Waktu malamnya Mihe pun menunggu ke bar. Dengan tidak sengaja kakak pertama Jin Hye juga ada di bar itu, tapi mereka tidak saling sapa. Waktu Mihe kelamaan nunggu, Mihe mencoba menelpon sang ayah, tapi HP sang ayah lagi dipegang Jin Hye. Semua itu dilakukan Jin Hye agar si Mihe kesal kepada ayah. Di sisi lain, sang ayah mencoba meminta maaf kepada sang ibu dan akhirnya mereka baikan dan mengadakan pergulatan. Di bar, si Chulwon mabuk berat sampai tidak bisa berdiri. Kemudian dia ditolong Mihe untuk pergi ke hotel. Besoknya, si Chulwon mengunjungi sang ayah berniat bercerita mengenai wanita yang ia suka.
Si ibu juga mengunjungi kafe si ayah, tapi anehnya kafe tersebut malah tutup. Saat sang ayah dan ibu bertengkar, gara-gara kafenya tutup, sang ibu bertanya kepada sang ayah, waktu kafe tutup ayah pergi kemana? Sang ayah pun bingung untuk menjawabnya. Keesokan harinya Jin Hee diajak ke rumah nenek, dan mereka akan membicarakan soal perceraian. Di hari yang sama tapi beda tempat, Chul Won ketemuan sama Mi Hee dan mengajak Mi Hee menghadiri ulang tahun ibunya, sekaligus memperkenalkan Mi Hee sebagai calon menantu. Malam harinya sang ayah lagi mempersiapkan ulang tahun istrinya. Chul Won pun datang dengan Mi Hee. Sang ayah yang melihat Mi Hee datang sama anaknya sangat kaget. Di tempat lain, sang ibu secara diam-diam masuk ke rumah Mi Hee. Ibu sangat penasaran dengan kelakuan sang ayah. Di tempat si ayah malah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan timbul masalah baru. Si Mi Hee mencoba menjelaskan kepada semua orang tentang hubungannya sama si ayah. Masalah belum selesai, tiba-tiba sang ibu datang dengan wajah yang sangat marah. Si ibu tiba-tiba langsung menjabak rambut Mi Hee dan melemparkan piring hingga kompor di meja kebakar. Lalu di tengah keributan mereka datanglah si anak bungsu memperlihatkan sebuah gambar apa yang dilakukan si ayah di rumah Mi Hee. Dan ternyata sang ayah melakukan semua itu untuk memberi kejutan kepada sang ibu. Akhirnya ibu merasa malu dan meminta maaf kepada sang ayah. Akhirnya mereka tidak jadi cerai dan melakukan pesta sambil joget-joget. Film pun selesai. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kakak.